lagi bertemu dengan Kak Sari di sini dan kakak mau tanya kabarnya dulu. Apa kabar adik-adik semuanya? Pastinya dahsyat dan luar biasa. Nah, pagi ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik semuanya. Sekarang duduk yang manis, lalu kita akan berdoa lebih dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat hari yang indah yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, siapa yang mau mendengar firman Tuhan? Saya. Bagus sekali. Semua adik-adik yang ada di rumah saat ini pasti mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kakak sampaikan firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk lihat gambar yang di samping ini. Nah, coba lihat, ini gambar apa ya? Iya, benar sekali. Ini adalah gambar salib. Firman Tuhan yang mau Kak Sari sampaikan hari ini ada hubungannya dengan gambar yang di samping ini. Sekarang siapkan Alkitabnya ya. Firman Tuhan kita hari ini dari Injil Yohanes. Yohanes 19 ayat 28 sampai 36. Ini adik-adik, Yohanes 19 ayat 28 sampai 36. Nah, sambil dipegang Alkitabnya, sambil didengarkan Kak Sari menyampaikan firman Tuhan. Coba kita sama-sama dulu baca judulnya. Judul dari Yohanes 19 ayat 28 sampai 36. Judul yang pertama adalah Yesus mati. Benar sekali. Nah, di depan ini kakak sudah memperlihatkan gambar Tuhan Yesus di atas kayu salib. Berarti firman Tuhan hari ini menceritakan bagaimana keadaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus merasakan haus sekali. Sehingga dari atas kayu salib Tuhan Yesus berseru, "Aku haus." Tetapi semua prajurit yang ada di tempat itu tidak memberi Tuhan Yesus minum. Mereka malah memberikan Tuhan Yesus anggur yang asam. Diberikan kepada Tuhan Yesus untuk diminum. Setelah Tuhan Yesus minum anggur yang asam itu, adik-adik, Tuhan Yesus mulai merasa lelah. Tuhan Yesus mulai merasa kesakitan. Dan Tuhan Yesus tahu pada saat itu waktunya akan tiba. Tuhan Yesus pun pada akhirnya berkata, "Sudah selesai." Setelah itu Tuhan Yesus mati. Adik-adik, sudah selesai artinya adalah semua dosa kita, mulai dari kita di kandungan ibu kita sampai saat ini, bahkan sampai nanti kita mati, sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan itu juga menandakan semua tugas Tuhan Yesus, semua penderitaan Tuhan Yesus sudah selesai dilaksanakan oleh Tuhan Yesus. Teruskan adik-adik, setelah Tuhan Yesus disalibkan dengan dua orang penyamun yang lainnya,
para prajurit akan menurunkan mereka dari kayu salib. Kenapa Kak Sari? Karena dulu tradisi orang Yahudi, kalau mau hari Sabat gak boleh ada mayat yang bergantungan di atas salib. Jadi harus diturunkan terlebih dahulu. Pergilah para prajurit ini adik-adik untuk menurunkan Tuhan Yesus dari kayu salib dan 2 orang lainnya. Lalu ketika diturunkan, para prajurit udah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati. Tetapi salah satu dari para prajurit itu menikam lambung Tuhan Yesus, seperti yang ada di gambar ini. Ditikam lambung Tuhan Yesus sehingga keluarlah darah dan air dari lambung Tuhan Yesus. Itu boleh adik-adik lihat dari ayat yang ke-34. Sana dikatakan prajurit menikam lambung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik semua tahu bagaimana penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bahkan adik-adik, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus juga sudah dipukuli oleh para prajurit, dicambuk para prajurit, diludahi oleh para orang-orang banyak, hingga akhirnya Tuhan Yesus disalibkan. Semua itu adik-adik dilakukan oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus ingin menyelamatkan kita semua dari dosa kita. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Nah, baik kan Tuhan Yesus adik-adik? Iya, baik Kak Sari. Banyak kan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus? Iya, banyak sekali Kak Sari. Adik-adik, hari ini harusnya Kak Sari, adik-adik, mama dan papa pergi ke gereja untuk memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus.
Harusnya hari ini kita sama-sama di gereja untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tetapi saat ini kita tidak bisa sama-sama ke gereja. Kenapa, Kak Sari? Karena saat ini ada virus yang sedang menyebar di negara kita. Virus apa, adik-adik? Virus Corona, atau biasa disebut dengan COVID-19. Karena virus ini, adik-adik semuanya yang di rumah tidak bisa ke sekolah, tidak bisa datang ke gereja. Adik-adik tidak bisa main-main sama teman. Mama, papa, Kak Sari tidak bisa pergi bekerja, tidak bisa lagi kembali bekerja. Semua orang wajib tinggal di rumah agar tidak terkena virus ini. Lalu, saat ini pun kita masih merasakan penderitaan yang banyak. Apa itu, Kak? Kita bisa lihat karena virus ini banyak orang yang meninggal dunia. Karena virus ini banyak orang yang sekarang di rumah sakit berjuang untuk hidup, menahan semua sakit penyakit. Dan dokter pun lagi berusaha menyembuhkan mereka. Karena virus ini, kita semua berada di rumah dan selalu merasa, aduh gimana ini, Kak? Aduh ada virus, aduh aku takut. Kita merasakan banyak ketakutan, terus kita merasa menderita, bosan di rumah, gak bisa ketemu teman, gak bisa sekolah, gak bisa keluar rumah. Aduh Kak, aku menderita kali loh Kak. Benar adik-adik, saat ini kita mengalami banyak penderitaan. Tetapi ternyata semua penderitaan kita, semua kesusahan kita, semua ketakutan kita itu tidak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi adik-adik, kalaupun kita merasa susah, kalaupun sekarang ada virus corona, ada virus COVID-19, bahkan kita bisa melihat ada banyak orang yang menderita, Kak. Itu untuk mengingatkan kita dengan penderitaan Tuhan Yesus. Jadi dulu juga Tuhan Yesus menderita, bahkan lebih menderita dari kita saat ini adik-adik. Dan itu untuk menebus dosa kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu Kak Sari yang hebat, saat ini di dalam kita memperingati Jumat Agung ini, kita sudah tahu bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Kita sudah tahu bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah berterima kasih sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah kita bisa masuk surga. Karena Tuhan Yesuslah kita layak menjadi anak-anak yang memperoleh hidup yang kekal. Lalu, sebagai anak Tuhan Yesus yang hebat, kalau saat ini kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa ke gereja, kita tetap bisa berdoa di rumah. Kita berdoa, kita berterima kasih dulu sama Tuhan untuk pengorbanan Tuhan. Kita berdoa, kita mendoakan saudara-saudara kita yang sakit supaya cepat sembuh. Kita berdoa supaya kita bisa kembali lagi datang sekolah minggu. Dan kita harus tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan terus memberkati kita dan menyertai kita. Tuhan Yesus sanggup menebus semua dosa kita, sanggup merasakan semua penderitaan untuk menanggung semua dosa kita. Apalagi virus corona, itu sanggup dan bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kita harus tetap percaya sama Tuhan Yesus
bahwa Tuhan akan selalu memberkati kita dan menyertai kita. Demikianlah firman Tuhan yang boleh Kakak sampaikan hari ini kepada adik-adik semuanya. Untuk mengakhiri firman Tuhan kita hari ini, Kakak mau undang adik-adik untuk ikut sama-sama bernyanyi lagu Yesus Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sekarang Kakak akan ajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa untuk menutup firman Tuhan kita. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Telah kulihat Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan saat kau ini. Biarlah menderita Tuhan, firman Tuhan dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dengan lebat dalam dengan kehidupan kami. darah-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh Kau merasakan selamatkanku, bagaimana penderitaan Tuhan untuk kini menebus ku segala hidup dosa-dosa kami, sehingga Tuhan kami boleh semakin bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit COVID-19 ataupun yang sedang mengalami sakit penyakit, sembuhkanlah mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh memulihkan negara kami. tercurah untuk Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima hidupku. kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan kami dapat memuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan. Telah Di dalam nama Tuhan kulihat Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bukti kami, kasih kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Kau Amin. menderita Shalom. gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar, terlalu mahal. Hati kami berterima kasih. Terima kasih Kau tebus hidupku.